Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan juga perlahan duduk bersila memperbaiki pil racun api abadi. Tetapi tidak lama setelah itu ada suara gemuruh yang ternyata kuali pil obatnya meledak. Adegan ini juga membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Dia mencubit dagunya seolah-olah sedang memikirkan mengapa kualinya meledak. Setelah beberapa saat, Xiaoyan terus melakukan pemurnian lagi. Tetapi dia masih menghancurkan kuali obatnya satu demi satu. Adegan ini membuat para penatua dan Sume mulai tidak puas. Dengan kata lain, Xiaoyan telah merusak semua bahan obat untuk menyempurnakan pil racun api abadi. Dan membiarkan Xiaoqing membawa lebih banyak lagi. Dari saat pemurnian hingga saat ini beberapa bulan telah berlalu. Hal ini membuat Sume dan para penatua semakin tidak yakin. Tentu saja mereka juga merupakan seorang alkemis dan mereka tahu bahwa resep pil racun api tidak terlalu sulit. Hanya saja mereka tidak tahu karakteristik api abadi. Sehingga mereka tidak memiliki jawaban pasti di hati mereka tentang sulitnya pil racun api abadi. Namun melihat ledakan berturut-turut ini setidaknya membuktikan bahwa pil racun abadi sangat sulit untuk dimurnikan. Orang ini tidak sengaja melakukan ini kan? Ucap Panji mengerutkan kening. Dari sudut pandangku, resep pil obat ini paling-paling dianggap sebagai pil obat kuasi dewa. Berbicara secara logis tidak terlalu sulit untuk memurnikannya. Lalu mengapa dia terus meledakkan kuali obatnya? Ucap Li Songsang berkata dengan keraguan di matanya. Kalau begitu biarkan aku mengujinya sendiri. Ucap Ping Tongfang perlahan duduk bersila. Nyala api keluar dan bahan obat dimurnikan dalam nyala api. Mereka dicampur dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa hari kemudian, pil obat muncul di telapak tangan Ping Tongfang tanpa meledak. Tetapi pil racun api yang dia murnikan hanya dapat menghilangkan racun api biasa. Tidak memiliki efek pada racun api dari api abadi. Meskipun pil obat ini mencapai tingkat dewa, tetapi tidak sulit sama sekali untuk dimurnikan. Ucap Ping Tongfang menyipitkan matanya. Pil yang kamu murnikan hanyalah pil detoksifikasi biasa, dan itu bisa dikatakan sederhana. Tetapi yang dia saring adalah api abadi. Dan kamu bisa merasakannya dengan hati-hati bahwa nyala apinya benar-benar mengandung aura kuat dari api abadi. Mungkin itulah alasan mengapa kuali obatnya tidak dapat menanggung beban dan akhirnya meledak. Ucap Li Songsang tidak setuju dengan pendapat Ping Tongfang. Tidak sampai 5 bulan kemudian, Xiaoyan akhirnya memberitahu pelayan agar Sume datang ke tempatnya dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini dahi Xiaoyan sudah dipenuhi keringat dan tampak kelelahan. Sebuah pil bundar muncul di telapak tangannya. Saat Sume melihat pil obat itu, matanya benar-benar bersinar terang. Semuanya, saya benar-benar minta maaf. Butuh waktu lama untuk akhirnya memperbaiki yang pertama. Saya harus mengatakan bahwa kesulitan memurnikan pil ini di luar kemampuan saya. Tapi kalian jangan khawatir. Karena saya sudah berjanji secara alami saya akan terus memurnikan 3 lainnya. Ucap Xiaoyan dengan mulut terengah-engah. Begitu selesai berbicara, tiba-tiba saja dia jatuh pingsan. Sume segera melambaikan tangannya mengambil pil racun di telapak tangan Xiaoyan. Lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam botol giok. Melihat Xiaoyan pingsan, kecurigaan di mata Sume dan yang lainnya menghilang sepenuhnya. Dia terlalu lelah. Lebih baik biarkan dia istirahat dulu. Ucap Sume. Setelah sehari istirahat, Xiaoyan bangun dan kondisinya masih tampak kelelahan. Tapi dalam keadaan ini, Xiaoyan sebenarnya mulai memperbaiki pil racun api abadi lagi. Melihat kegigihan Xiaoyan membuat Sume dan para penatua tercengang. Bahkan dengan kondisi seperti itu, dia melanjutkan memurnikan pil obat untuk kita. Jika pada akhirnya kita akan membunuhnya, bukankah itu berarti kita tidak punya hati dan tidak adil? Ucap Ping Tongfang juga mengelan nafas tak berdaya. Jika dia tidak serakah untuk menelan 30 miliar koin emas, bagaimana mungkin kita begitu kejam? Dia memaksa kita untuk melakukannya. Dan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Ucap Panji berkata dengan dingin. Kita bisa melihatnya nanti. Jika dia bersedia mengembalikan 30 miliar koin emas demi dedikasinya,
Saya berjanji akan menjamin hidupnya. Adapun api abadi itu kita bisa melupakan untuk merebutnya. Ini karena bahkan jika kita membunuh orang ini, kita tidak bisa memiliki api abadi. Ucap Sumai. Aku sedikit penasaran. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini dengan meminta pil obat untuk memperbaiki tubuh? Dilihat dari nafasnya, orang ini tidak terluka secara fisik. Dan saya juga memperhatikan bahwa dua wanita yang bersamanya juga tidak terluka. Ucap Li Songsang. Mungkin dia menginginkan obat itu untuk diberikan kepada orang lain. Ucap Ping Tongfang. Itu tidak penting. Selama dia bisa memurnikan pil racun api abadi, maka hal lainnya tidak menjadi masalah. Terus pantau dia dan segera beritahu saya jika ada yang salah. Ucap Sumai. Pada saat ini di pavilion pemurnian pil obat, sosok Xiaoyan melakukan yang terbaik. Wajahnya acak-acakan dan dia berkeringat deras. Tentu saja ini hanya penampilan luar Xiaoyan yang terlihat sangat menyedihkan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah di cincin ruang angkasa Xiaoyan, avatarnya dengan panik melahap satu demi satu pil dewa. Dan luka di tubuhnya secara bertahap diperbaiki. Namun nilai pil obat ini tidak bisa dianggap cukup. Aku masih membutuhkan lebih banyak pil dewa perbaikan tubuh fisik. Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia tidak hanya membutuhkan lebih banyak pil dewa, tetapi juga harus pil dewa tingkat tinggi. Adapun pil dewa yang dikirim oleh Sumai, mereka hanya pil dewa tingkat rendah. Tetapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Mereka pasti mengawasiku. Jika mereka tahu bahwa aku tidak segera menyelesaikannya, maka mereka akan curiga. Ucap Xiaoyan. Dia selalu memiliki firasat buruk. Jadi dia tidak berani ceroboh. Dan waktu tunda Xiaoyan telah mencapai batasnya. 3 tahun telah berlalu dan Xiaoyan akhirnya memurnikan 3 pil racun api abadi. Ketika kelompok Sumai datang dan melihat 3 pil obat di botol giok, wajah ketiga penatua dipenuhi kegembiraan. Adapun Sumai, dia sudah menelan pil racun api abadi yang telah dimurnikan pertama kali oleh Xiaoyan. Setelah Sumai mengkonsumsinya, semua racun api abadi di tubuhnya menghilang. Dan aura di tubuhnya benar-benar seperti kehidupan baru. Aku sudah melakukan seperti yang dijanjikan. Sekarang bisakah aku pergi? Ucap Xiaoyan tampak lemah. Dan respon pertama Sumai adalah matanya memancarkan cahaya merah. Tetapi itu tidak berlangsung lama ketika sosok Leiji yang selama ini duduk bersila membuka matanya. Baik, perjanjian yang kita buat bisa dianggap selesai. Sebelum itu aku ingin tahu apakah tujuanmu datang ke Istana Surga Roh Obat untuk mengikuti kompetisi pil obat? Tanya Sumai menyembunyikan niat membunuhnya. Bisa dikatakan tidak. Tetapi jika hadiah di posisi pertama cukup bagus, bukan tidak mungkin bagiku untuk mencobanya. Ucap Xiaoyan. Salah satu hadiah spesial adalah mendapatkan pil Solving Origin. Ucap Sumai. Pil Solving Origin? Tanya Xiaoyan tampak bingung. Kamu bahkan tidak tahu tentang pil Solving Origin. Semua eksistensi Dewa Dao mengidamkan pil ini agar dapat menembus fondasi sumber energi sesuai dengan kekuatannya sendiri. Terutama ketika kekuatan mengalami kemacetan, maka peran pil ini akan memberikan peluang terobosan. Ucap Sumai menjelaskan. Oh, pil Solving Origin ini sebenarnya memiliki efek luar biasa. Itu benar-benar membuat orang iri. Apalagi kekuatanku tampaknya telah mencapai kemacetan. Jadi aku harus memenangkan pil ini. Ucap Xiaoyan tersenyum percaya diri. Daya pikat pil ini tidak kecil. Itu karena efek pil obat ini berlaku pada semua Dewa Dao dari 1 bintang hingga 9 bintang. Jadi tidak akan mudah seperti apa yang kamu katakan untuk memenangkan pil ini. Ucap Sumai tidak lupa untuk menyerang Xiaoyan. Hei, kamu sangat masuk akal. Karena itu masalahnya maka aku tidak akan berpartisipasi. Ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya. Sumai merasa menyesal ketika dia mendengar ini. Mengapa dia mengatakan itu sementara dia harus membujuk Xiaoyan untuk tidak pergi? Mungkin dia melakukan ini karena dia sangat membenci sikap Xiaoyan yang terlalu percaya diri. Sebaiknya kau harus mencobanya. Aku adalah ketua Istana Surga Obatro. Mungkin aku bisa sedikit membantumu. Ucap Sumai. Hahaha, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada ketua istana. Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Meskipun wajahnya tersenyum tetapi hatinya suram. Dia tahu bahwa ada hantu di hati Sumai. Dia menahan Xiaoyan seperti ini pasti ada sesuatu yang dia rencanakan. Namun Xiaoyan tidak ingin bertarung melawan mereka untuk saat ini. Bertarung sekarang tidak akan menguntungkan bagi Xiaoyan. Jadi Xiaoyan memilih untuk bersabar dan masih berusaha untuk sepenuhnya memperbaiki tubuh avatarnya. Masih ada waktu sebelum kompetisi pil obat dimulai. Jadi kamu bisa berjalan-jalan di Istana Surgawi dengan santai. Ucap Sumai tersenyum dan Xiaoyan mengangguk. Namun Xiaoyan tidak pergi seperti yang dikatakan Sumai. Sebaliknya selama periode waktu ini dia selalu tinggal di rumah lelang Obatro.
Harus dikatakan bahwa Xiaoyan sekarang memiliki 30 miliar koin emas di tangannya. Dengan modal ini dia bisa membeli apapun yang diinginkan di pelelangan. Namun ketika Xiaoyan melihat pelelangan, dia tidak melihat pil obat dewa yang bisa memperbaiki tubuh fisik. Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia juga memikirkan mengapa Sume tidak membiarkannya pergi. Xiaoyan lalu bergumam, mungkinkah karena 30 miliar koin emas ini? Seharusnya tidak demikian. Rumah lelang sangat besar. Secara logis 30 miliar hanya bisa dianggap setetes air di ember. Atau mungkinkah itu benar seperti yang mereka katakan bahwa faktanya mereka tidak memiliki banyak koin emas? Dan 30 miliar ini dikumpulkan dengan beberapa cara. Jadi setelah saya selesai memurnikan racun api abadi, mereka ingin mengambil uangnya kembali. Ucap Xiaoyan menganalisis dalam hatinya. Alasan ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiaoyan. Awalnya dia merasa bahwa mereka masih datang untuk api abadi. Tetapi pada saat ini dugaan Xiaoyan berbeda. Mungkin masalahnya ada pada 30 miliar koin emas. Xiaoyan berhenti memikirkannya. Ini karena tebakan apapun tidak ada artinya. Karena Xiaoyan tidak menemukan pil memperbaiki tubuh fisik, maka dia hanya bisa membeli bahan obat dan membuatnya sendiri. Bagaimanapun Xiaoyan sekarang sudah memiliki beberapa resep obat dari kelompok Sume. Sume diam-diam masih memantau Xiaoyan yang mulai memurnikan pil obat lagi. Dan dia merasa sangat bingung di dalam hatinya. Karena nilai dari bahan obat yang dibeli Xiaoyan selalu tentang memperbaiki tubuh fisik. Pada saat ini di pavilion pemurnian obat, sosok Xiaoyan duduk bersila. Ada banyak bahan obat seperti bukit ditempatkan di depannya. Telapak tangannya mencuat dan mulai memurnikan pil obat perbaikan tubuh fisik. Kekuatan jiwanya memasuki resep gulungan dan semua informasi mengalir ke benaknya. Pil daging dan tulang yang bereinkarnasi, tingkat dewa rendah hingga sedang. Artinya melalui tingkat alkemis pemurnian yang lebih lemah dan dapat disempurnakan menjadi lebih rendah. Dan yang lebih kuat dapat disempurnakan ke tingkat menengah. Ucap Xiaoyan, membutuhkan puluhan ribu bahan obat untuk memurnikan satu pil obat dewa. Dan mereka memurnikan satu persatu sebelum menyatu dalam urutan khusus. Alasan mengapa pil obat tingkat dewa sangat langka adalah urutannya sangat penting. Termasuk pemurnian bahan obat yang 10 kali lebih halus daripada pemurnian pil obat tingkat suci. Kesulitannya tidak main-main. Xiaoyan juga ditutupi dengan butiran keringat di dahinya. Dia dengan hati-hati memadukan bahan obat. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan memurnikan pil obat tingkat dewa. Jadi Xiaoyan menggabungkan bahan obat dengan kecepatan lambat. Singkatnya 5 tahun telah berlalu sejak penyempurnaan ini. Selama periode ini Xiaoyan membuat berbagai kesalahan kecil. Tetapi pada akhirnya dia bisa menyempurnakannya. Dalam nyala api saat ini pil obat bulat dan halus telah dipadatkan. Di udara pil guntur mulai muncul. Pil guntur adalah langkah terakhir yang sangat penting. Pil guntur dengan ketebalan lengan tiba-tiba jatuh dan mengenai pil obat di depan Xiaoyan. Kekuatan kekerasan dari pil guntur juga mengguncang pil obat. Selama pil obat bisa menahan guntur maka pemurniannya dianggap selesai. Tetapi pada saat ini pil obat di depan Xiaoyan mulai bergetar hebat. Yang membuatnya sedikit mengerutkan kening. Jika dia tidak bisa menstabilkannya maka semuanya akan gagal. Di telapak tangan Xiaoyan gumpalan api abadi mengalir keluar dan mulai membungkus pil obat di dalamnya. Api abadi yang kuat segera menekan kekuatan penghancur dari guntur. Setelah itu telapak tangan Xiaoyan terulur mengambil pil yang disebut daging dan tulang yang bereinkarnasi. Dengan pengalaman terakhir kali secara alami Xiaoyan tidak akan membiarkan pil ini lolos lagi. Selama itu adalah pil tingkat dewa maka pil ini akan melahirkan roh dan jika tidak dikendalikan tepat waktu ia dapat melarikan diri. Pil tingkat dewa kelas rendah. Tampaknya teknik pemurnianku masih belum cukup mahir. Tetapi mampu memurnikan pil obat tingkat dewa. Itu berarti teknik pemurnian alkemisku juga memasuki tahap tingkat dewa. Ucap Xiaoyan sambil melihat pil obat di tangannya. Meskipun pil ini tidak sempurna tetapi ia telah mencapai standar minimum pil dewa. Tentu saja ketika menyempurnakan pil ini Xiaoyan tidak menggunakan semua kekuatannya untuk memurnikannya. Dan bahkan Xiaoyan hanya menggunakan sinar api abadi. Artinya Xiaoyan menyempurnakan pil ini tanpa menggunakan kekuatan jantung api. Jika Xiaoyan benar-benar harus berusaha keras tidak mungkin dia memiliki tingkat seperti itu. Setidaknya Xiaoyan tahu bahwa pemurnikan pil obat ini tidak sampai pada titik di mana dia harus menggunakan jantung api. Xiaoyan sudah sangat puas dengan hasilnya. Dan pil obat segera dimasukkan ke dalam mulut avatar leluhur iblis kuno. Xiaoyan juga terkejut menemukan bahwa meskipun fisik avatarnya belum sepenuhnya pulih, tetapi tubuh fisiknya benar-benar terus meningkat. Dengan kata lain, avatarnya masih bisa semakin kuat. Ini membuat Xiaoyan semakin bersemangat. Lagi pula masih ada 10 tahun sebelum kompetisi pil obat dimulai.
Jadi dia bisa terus memurnikan pil obat untuk diberikan kepada avatar leluhur iblis kuno. Singkatnya, selama 10 tahun ini Xiaoyan telah memurnikan obat-obatan sampai bunyi lonceng terdengar dari pelelangan. Dan ini sudah merupakan pil kelima yang telah dimurnikan Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan hanya bisa menyentuh pil obat tingkat dewa tingkat rendah. Tetapi sekarang dia telah berhasil memahami esensinya sehingga nilainya telah mencapai tingkat dewa tingkat menengah. Pada saat ini avatar leluhur iblis kuno tetap duduk bersila di dalam dimensi di cincin ruang angkasa. Ketika merasakan auranya, Xiaoyan dapat merasakan aura yang sangat kuat. Setidaknya memberi orang rasa ancaman penindasan. Hahaha, berkat pil obat tulang darah reinkarnasi ini, sekarang avatarku telah pulih 80% dari puncaknya. Ucap Xiaoyan tersenyum puas. Setelah berbicara, dia perlahan berdiri. Menghitung waktu, sudah waktunya untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian pil obat. Ketika Xiaoyan hendak pergi, terlihat sosok Sume benar-benar datang ke pavilion pemurnian obat Xiaoyan. Secara alami, penampilan Sume menjadi fokus perhatian bagi semua alkemis yang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Apa yang dilakukan ketua istana di sini? Tidak hanya dia datang ke sini, tetapi para tetua lainnya juga datang. Orang macam apa yang ada di pavilion pemurnian obat ini sehingga ketua istana bisa datang menemuinya secara langsung? Ucap percakapan pribadi dari beberapa alkemis itu. Di tengah keraguan semua orang, sosok Xiaoyan bersama Lei Ji dan Xiaoqi berjalan keluar dari halaman. Munculnya seorang pria dan dua wanita ini secara alami membuat semua orang semakin terkejut. Kebanyakan orang langsung tertarik dengan kecantikan Lei Ji dan Xiaoqi. Apalagi saat ini gaya berpakaian Lei Ji sangat cantik dan seksi. Dia mengenakan pakaian putih bulan dengan bahu bulu salju. Rok satin yang disulam dengan bunga emas tidak cukup untuk menutupi pinggangnya, memperlihatkan kulitnya semulus batu giok. Lei Ji, apakah diperlukan untuk berdandan begitu seksi? Ucap Xiaoyan berkata dengan senyum masam. Bukankah ini terlihat bagus? Ucap Lei Ji menatap Xiaoyan. Sangat bagus sehingga bahkan semua mata tidak bisa berkedip ketika melihatmu. Aku khawatir kamu tidak bisa melahap semuanya. Ucap Xiaoyan dengan ekspresi canggung. Pada saat ini Sume berjalan mendekati Xiaoyan lalu berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu berkencan dengan dua wanita cantik ini. Aku khawatir itu akan menyebabkan banyak masalah. Ucap Sume. Beruntung bahwa aku tidak pernah takut dengan masalah. Setidaknya keduanya terlihat enak dipandang. Ucap Xiaoyan. Kalimat ini agak mengejek Sume. Makna dasarnya adalah Sume jelek dibandingkan dengan keduanya. Sume mengerutkan keningnya lalu berkata, kecantikan bukanlah hal yang disukai semua orang. Kamu harus tahu bahwa bertahan hidup adalah aturan utama. Jika kecantikan akan membawa lebih banyak masalah dan bahaya, maka aku dapat memilih untuk tidak menjadi cantik. Akan lebih baik jika biasa-biasa saja. Ucap Sume tidak marah, karena berdandan biasa adalah pilihannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ayo pergi, kompetisi pil obat akan segera dimulai. Ucap Sume lagi dan Xiaoyan sedikit mengangguk. Sume membawa Xiaoyan pergi dari sini ke tempat diadakannya kompetisi pil obat. Di alam yang disebut Istana Surgawi Roh Obat ini semua bangunan dibangun di langit. Adapun seluruh daratan semuanya adalah jenis tanaman obat. Kecuali manajer tidak ada yang bisa memasuki dataran. Itu karena di atas dataran terdapat segel larangan yang sangat kuat. Hampir tidak mungkin untuk menerobos. Alasan mengapa Istana Surgawi dapat menarik para alkemis dari seluruh dunia sensi adalah karena semua jenis bahan obat dapat ditemukan di sini. Dan bahan-bahan ini semuanya langka serta berkualitas tinggi. Tentu saja kompetisi pil obat juga menjadi salah satu alasan mengapa begitu banyak alkemis tertarik. Pada saat ini Sume dan Xiaoyan meninggalkan rumah lelang dan melihat ke pulau terapung yang besar. Dari kejauhan Xiaoyan mendengar suara-suara orang yang datang dari pulau terapung, yang menunjukkan bahwa derajatnya juga cukup makmur. Xiaoyan memasuki pulau dengan Sume dan seluruh pulau dibagi menjadi 4 area, yaitu selatan, timur, utara, dan barat. Setiap area dapat menampung puluhan ribu alkemis. Sume lalu berkata kepada Xiaoyan, kompetisi pil obat ini memiliki putaran pertama, kedua, dan ketiga yang merupakan akhir. Jika kamu bisa masuk ke kompetisi terakhir, aku akan membantumu. Ucap Sume. Sampai sekarang Sume masih menunjukkan sikap yang sangat spesial terhadap Xiaoyan. Dan Xiaoyan tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan wanita licik ini.
Namun untuk sementara waktu Xiaoyan tidak repot-repot memikirkan apa yang dipikirkan Shumei. Setidaknya sekarang Shumei tidak berani melakukan apapun padanya. Xiaoyan tersenyum lalu menangkupkan tangannya sebelum pergi untuk pendaftaran. Adapun Leiji dan Xiaoqi mereka memasuki cincin ruang angkasa di bawah perintah Xiaoyan. Xiaoyan pergi ke kantor pendaftaran melalui seorang lelaki tua yang menjadi pelaksana kompetisi. Namaku adalah Xiaoyan, alkemis pemurnian tingkat dewa. Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk bergabung ke dalam kompetisi, ucap Xiaoyan. Itu sudah cukup. Biaya pendaftaran 1 miliar koin emas, ucap panitia tua itu. Xiaoyan berhenti sejenak lalu menyerahkan biaya pendaftaran 1 miliar yang segera membuatnya merasakan sakit kepala. Meskipun ia memiliki 30 miliar, bagaimanapun juga 1 miliar bukan jumlah yang kecil. Dan itu dikeluarkan hanya untuk pendaftaran. Tentu saja Shumei lebih sakit daripada dia saat ini, sehingga dia menyeret Xiaoyan ke sini dan menunggu 3 tetua lainnya yang sedang dalam pemulihan racun api. Jika saatnya tiba, maka Shumei bersama 3 penatua akan menunjukkan taringnya. Pada saat ini lelaki tua yang menjadi panitia itu menyerahkan kartu pinggang kepada Xiaoyan. Dia berkata, "Letakmu adalah distrik barat dengan nomor 3321, ucap panitia itu. Xiaoyan mengambil kartu pinggang kemudian pergi menuju distrik barat. "Saya mengumumkan bahwa kompetisi pil obat putaran pertama telah resmi dimulai," ucap sebuah suara bergema. Ketika Xiaoyan datang ke distrik barat, dia melihat lubang cacing besar. Lubang cacing itu terdistorsi yang sepertinya mengarah ke daratan. Siapapun yang memegang token cepatlah masuk, teriak orang di samping Xiaoyan sementara dia masih bingung. Bukankah ini kompetisi pemurnian obat? Mengapa tidak ada aturan yang dinyatakan? Melihat satu demi satu sosok bergegas memasuki lubang cacing, Xiaoyan juga menggertakkan giginya. Dia langsung mengikuti sosok-sosok itu dan menghilang memasuki lubang cacing. Setelah beberapa saat, Xiaoyan keluar dari lubang cacing dan pemandangan di depannya adalah hutan besar. Di udara, sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke pegunungan dan Xiaoyan adalah salah satunya. Semua alkemis, ini adalah pengujian putaran pertama. Anda perlu mencari bahan obat di pegunungan dan memurnikan pil obat. Kualitas pil obat yang Anda murnikan akan menentukan peringkat Anda. Total di distrik barat memiliki 8.700 peserta. Kami hanya mengambil 100 besar dan sisanya akan tereliminasi. Jadi semua orang harus melakukan yang terbaik. Selain itu, pertarungan fisik menggunakan Daoki dilarang di area ini. Bagi siapapun yang melanggar akan didiskualifikasi. Kalian memiliki batas waktu 2 tahun, ucap sebuah suara pengumuman bergema. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasan itu. Dan sekarang dia menundukkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Matanya tiba-tiba bersinar ketika melihat tanah yang dipenuhi dengan berbagai jenis bahan obat. Sulit dipercaya bahwa ada begitu banyak obat spiritual yang tumbuh di sini, ucap Xiaoyan tertegun sejenak. Tanpa ragu-ragu dia segera mulai mencari bahan obat. Berbicara tentang kualitas, apa yang paling nyaman bagi Xiaoyan sekarang adalah pil yang paling halus, yaitu pil tulang darah reinkarnasi. Xiaoyan tidak ragu untuk menjadikan pil itu sebagai target pemurniannya. 2 tahun sangat singkat, jadi aku harus menemukan bahan obat yang aku butuhkan secepat mungkin, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, sosoknya melaju kencang melintasi pegunungan mencari apa yang dia inginkan. Selama periode ini banyak sosok berkeliaran di sekitarnya dan mereka juga mencari ramuan obat. Tapi Xiaoyan segera menyadari bahwa meskipun dia berpergian dengan kecepatan yang begitu cepat, sepertinya masih ada seseorang yang sengaja mengikutinya di belakang. Xiaoyan sedikit mengeringit. Segera kekuatan jiwa tingkat domain menyembunyikan auranya. Di hutan ketika aura Xiaoyan menghilang, sesosok muncul di tempat terakhir Xiaoyan. Ia melihat sekeliling dan sepertinya mencari keberadaan Xiaoyan. Sebelum orang ini bisa bereaksi, sebuah suara jiwa yang menusuk terdengar di telinganya. "Apa yang ingin kamu lakukan denganku?" ucap suara jiwa Xiaoyan. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia segera menyapu kembali dan menghilang ke dalam hutan. Xiaoyan tidak berniat mengejarnya. Ini karena pertempuran dilarang di sini. Tentu saja dengan batas waktu pada kompetisi ini tidak ada artinya mengejarnya. Itu mungkin malah membuatnya jatuh ke dalam tipuan. Xiaoyan terus mencari bahan obat. Bahan obat yang dia butuhkan mungkin dianggap langka di dunia luar. Tetapi di sini semua bahan obat langka ada di mana-mana. Sementara Xiaoyan masih melihat-lihat, tiba-tiba saja perasaan diikuti muncul lagi. Kali ini sepertinya ada lebih dari satu orang yang mendekatinya. Xiaoyan bahkan bisa merasakan bahwa orang-orang ini sengaja menyembunyikan auranya. Hanya pada saat ini Xiaoyan mengerti bahwa meskipun pertarungan Daoki dilarang, tetapi tidak dengan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa juga bisa menjadi pembunuh tanpa menyentuh.
yang dapat membunuh seseorang dengan cara tak terlihat. Adapun mengapa pertempuran Doki dilarang adalah untuk melindungi tempat ini dan mencegah bahan obat di sini rusak. Tetapi pertempuran kekuatan jiwa kebetulan memanfaatkan celah ini. Ketika aku pertama kali tiba di sini seharusnya aku tidak memiliki musuh. Mengapa mereka mengikutiku? Sepertinya hanya ada satu kemungkinan. Ini pasti pengaturan Sumei. Apa sebenarnya yang diinginkan wanita gila ini? Gumam Xiaoyan. Dia bingung dengan perilaku Sumei. Sebagai ketua istana surgawi sangat tidak masuk akal jika dia begitu peduli dengan 30 miliar. Bahkan menyeret Xiaoyan berpartisipasi dalam kompetisi pil obat untuk menundanya. Dan di sisi lain ia ingin menyingkirkan Xiaoyan melalui tangan orang lain. Karena itu masalahnya maka aku semakin penasaran dan ingin melihat. Apa sebenarnya yang membuatmu menjadi begitu memaksaku? Bahkan kamu mengirim beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting untuk mengejarku. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Begitu suara itu jatuh, kekuatan jiwa tingkat domain menyebar. Ada teriakan satu demi satu di hutan dan beberapa sosok yang mengikutinya jatuh pingsan. Xiaoyan tersenyum jahat lalu melanjutkan perjalanannya mencari bahan obat. Tidak membutuhkan waktu lama sebelum Xiaoyan menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Setelah mengumpulkan semua jenis bahan obat ini, Xiaoyan menemukan gua yang relatif tersembunyi. Dan dia menempatkan benang emas pembunuh di pintu masuk gua demi keamanannya. Dengan pengalaman sebelumnya, teknik pemurnian Xiaoyan sangat cepat ketika melebur semua bahan obat. Dan Xiaoyan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk menutupi auranya. Jadi selama setahun singkat ini tidak ada yang memperhatikan keberadaan Xiaoyan. Xiaoyan berhasil melebur semua jenis bahan obat dan langkah selanjutnya adalah penggabungan. Setelah bergabung maka cairan kental perlahan-lahan memadat membentuk pil bundar. Selama Xiaoyan mau maka pil ini bisa menjadi pil jadi. Namun Xiaoyan tidak terburu-buru. Itu karena di babak pertama ini yang paling penting adalah kualitas pil obat. Jika Xiaoyan menjadikan pil obat sekarang, dia takut tingkat pil tulang darah reinkarnasinya tidak memiliki kualitas baik. Dan apa yang dilakukan Xiaoyan saat ini adalah untuk meningkatkan kualitasnya sebanyak mungkin. Satu demi satu pola muncul pada prototipe pil dengan kecepatan tercepat. Setiap pola mengartikan bahwa kualitas pil obat terus meningkat. Tetapi untuk mencapai perubahan kualitatif nyata masih memerlukan pola dengan nilai besar. Singkatnya, setelah 10 bulan berlalu, Xiaoyan telah memadatkan 100 pola pada pil obat. Dan sekarang hanya tersisa 2 bulan sebelum babak pertama berakhir. 100 pola pil tidak dapat meningkatkan level pil secara signifikan. Dan Xiaoyan juga tidak berniat berhenti. Saat ini Xiaoyan siap mengabdikan dirinya untuk memurnikan pil tulang reinkarnasi ini ke tahap terakhir. Jika Xiaoyan menggunakan kekuatan jantung api, dia dapat meningkatkan kecepatan kondensasi pola pil. Dan juga dapat secara langsung meningkatkan kualitas pil. Sejujurnya Xiaoyan belum mencapai titik di mana dia harus menggunakan jantung api. Tetapi dia memiliki waktu yang tersisa. Dan dia membutuhkan jantung api sebagai dukungan. Aku masih harus melewati babak pertama dengan sukses. Ucap Xiaoyan. Bagaimanapun jumlah kontestannya sangat banyak. Dan dia tidak bisa dengan egois menyembunyikan kartu trufnya. Setelah memikirkannya, dia mengungkapkan nyala api dari jantung api abadi. Dan Xiaoyan menggunakan api abadi untuk menyempurnakan pil tulang darah reinkarnasi. Adapun api iblis dan bayan, Xiaoyan tidak perlu menggunakannya. Dia memilih untuk menyembunyikan keduanya sebanyak mungkin. Pada saat ini api abadi menggantikan api surgawi dan membungkus pil tulang darah reinkarnasi di dalamnya. Tiba-tiba kekuatan api yang jauh lebih kuat menyebar. Yang jauh lebih kuat dari api surgawi Xiaoyan. Satu demi satu pola pil mengembun dengan kecepatan yang lebih cepat. Pada saat yang sama, semua alkemis yang tersembunyi di hutan obat juga berada di tahap akhir. Di suatu tempat pegunungan roh obat terlihat sesosok mengenakan jubah khusus dengan lencana aliansi abadi di dadanya. 300 pola. Hahaha, juara putaran pertama distrik barat tidak lain adalah milik Wang Kuoku. Ucap sosok itu yang ternyata Wang Kuo dari aliansi abadi. Wajahnya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang tak tertandingi ketika melihat pil obat di tangannya. Dan ekspresinya adalah kemenangan mutlak. Hal yang mengejutkan bahwa kekuatan jiwanya sama seperti Xiaoyan mencapai tingkat domain. Selain Wang Kuo dari aliansi abadi, ada juga orang lain yang mengenakan jubah biasa di bagian terdalam hutan. Tetapi dia memancarkan aura iblis dan ada tanda khusus di lehernya. Yang terpenting adalah kekuatan jiwa yang dimiliki pria itu juga mencapai tingkat domain. Saya tidak menyangka bahwa di distrik barat ini selain saya ada 2 orang lain yang telah mencapai kekuatan jiwa domain. Sungguh luar biasa. Ini membuatku sedikit penasaran siapa sebenarnya orang-orang ini. Ucap pria itu bergerak menuju ke tempat di mana Xiaoyan berada. Pada saat ini di dalam gua wajah Xiaoyan masih tampak serius.
Masih ada 1 bulan tersisa sebelum akhir babak pertama. Aku masih bisa memadatkan lebih banyak, ucap Xiaoyan menggertakkan giginya. Karena dia telah menggunakan nyala api dari jantung api, maka dia harus memurnikan pil obat sampai batasnya. Semakin banyak pola pil obat, maka semakin besar efeknya. 300 pola, ucap Xiaoyan melihat pil yang memiliki 300 pola di depannya. Meskipun demikian, kohesi Xiaoyan belum berhenti. Dia tahu bahwa 300 pola pil obat mungkin baru saja lulus memasuki jajaran tingkat dewa. Tetapi dalam waktu 2 tahun memadatkan 300 pola masih kurang memuaskan. Aku belum mencapai batas. Aku bisa melanjutkannya, ucap Xiaoyan menunjukkan tekad. Kekuatan jiwa tingkat domain mengendalikan suhu nyala api dengan tingkat detail yang tak terbayangkan. Tetapi pada saat ini tiba-tiba saja aura tirani menyapu Xiaoyan dan membuatnya mengerutkan kening. Ini karena dia bisa merasakan bahwa ada 2 aura yang memiliki kekuatan jiwa tingkat domain sedang mendekat. Jelas salah satu aura itu adalah Wang Kuo dari aliansi abadi. Sebelum Wang Kuo semakin mendekati gua, tiba-tiba saja sesosok muncul dari arah lain. Keduanya saling memandang satu sama lain sebelum ada keterkejutan di wajah mereka. Wang Kuo, lama tidak bertemu. Aku tidak berharap kamu sudah menembus kekuatan jiwa tingkat domain, ucap pria berjubah biasa itu mencibir menatap Wang Kuo. Zhang Xian dari Aula Ajaib, ucap Wang Kuo ketika melihat sosok itu yang ternyata bernama Zhang Xian. Aku awalnya berpikir siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan jiwa tingkat domain ini. Ternyata itu adalah orang sia-sia sepertimu, ucap Zhang Xian memandang Wang Kuo dengan jijik dan bahkan menghina Wang Kuo secara langsung. Zhang Xian teruslah menggonggong seperti anjing ketika berada di dalam kompetisi yang melarang pertempuran. Hanya saja aku sangat berharap kamu tidak akan lari ketika keluar dari istana surgawi ini, ucap Wang Kuo langsung mengancam. Oh, terakhir kali aku ingat bahwa kamulah yang melarikan diri, ucap Zhang Xian menatap Wang Kuo dengan penuh minat. Cih, terakhir kali aku terluka dan kau datang sebagai pecundang. Setelah kompetisi pil obat berakhir, apakah kau berani bertarung hidup atau mati denganku? Ucap Wang Kuo memberikan tantangan secara langsung. Sayangnya aku masih punya hal lain untuk dilakukan. Aku benar-benar tidak tertarik dengan kehidupan anjingmu. Selain itu tidak ada artinya untuk membunuh orang sia-sia sepertimu. Jadi kamu bisa kembali ke aliansi abadi untuk menangis, ucap Zhang Xian. Hahaha, lidahmu masih setajam biasanya. Menurutku tidak masuk akal setelah mengatakan omong kosong dan pergi dengan cepat. Jika kamu seorang pria, mengapa kita tidak bertaruh? Ucap Wang Kuo wajahnya penuh percaya diri. Oh, menarik. Kualifikasi apa yang harus kamu pertaruhkan denganku? Mari aku dengarkan, ucap Zhang Xian mencibir. Tentu saja mengadu pil obat di tangan kita. Dan biarkan aku melihat pil siapa yang lebih baik di distrik barat, ucap Wang Kuo. Hahaha, apakah kamu yakin? Aku sudah menerobos ke tingkat domain ketika kamu masih menggosok pil lumpur. Aku benar-benar heran mengapa semua orang dari aliansi abadi menerima orang bodoh sepertimu, yang hanya mengandalkan keberanian bodoh dan tampak sangat bodoh, ucap Zhang Xian tertawa liar. Singkatnya, apakah kau berani bertaruh? Ucap Wang Kuo terlalu malas untuk berdebat dengan Zhang Xian. Apa yang kamu pertaruhkan? Apakah kamu bertaruh pada nyawa anjingmu? Tanya Zhang Xian. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku di sini. Lebih baik mengambil hal taruhan nyata. Jika pil obatku lebih tinggi darimu, maka kamu harus menyerahkan 500 juta koin emas. Dan begitu juga sebaliknya. Bagaimana? Ucap Wang Kuo. Baik, sebuah kata disepakati. Pertama-tama aku akan berterima kasih terlebih dahulu atas 500 juta koin emasmu. Hahaha, ucap Zhang Xian sambil tersenyum. Sungguh, jangan terlalu percaya diri. Kamu akan melihat hasilnya sebentar lagi, ucap Wang Kuo mencibir. Sementara keduanya masih terjerat dalam perselisihan, tiba-tiba saja terdengar suara batu kering. Aku ingin tahu apakah aku juga bisa berpartisipasi dalam taruhan keduanya, ucap suara itu yang ternyata adalah Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Melihat Xiaoyan keluar dari gua, baik Wang Kuo maupun Zhang Xian terkejut. Mereka menoleh dengan tajam hanya untuk melihat seorang pria berjubah hitam muncul di belakang mereka. Reaksi pertama Wang Kuo dan Zhang Xian adalah mencurigai satu sama lain dan keduanya berkata serempak. Kalian saling kenal? Aku tidak tahu. Lalu siapa dia? Ucap keduanya mengucapkan 3 kalimat serempak. Aku adalah orang yang berada di dalam gua.
Bukankah kalian datang untuk mencariku? Ucap Xiaoyan. Keduanya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Segera mereka menjadi waspada pada Xiaoyan. Teman, ini hanya sedikit kesalahpahaman. Saya sebelumnya hanya penasaran siapa sebenarnya orang kuat yang memiliki kekuatan jiwa domai. Tentu saja tujuan saya tidak untuk membuat permusuhan. Ucap Zhang Xiang berkata dengan hormat. Dia sepertinya tidak ingin melawan Xiaoyan. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Xiaoyan memandang Wang Kuo. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Ucap Wang Kuo merespon dengan mendominasi. Temperamen dari aliansi abadi benar-benar berbeda. Anda sangat mengesankan. Saya khawatir bahkan wakil pemimpin Jin Weiyemu tidak berani seperti ini. Ucap Xiaoyan tersenyum dan menyebut nama Jin Wei secara langsung. Mendengar kata-kata kasar Xiaoyan, ekspresi Wang Kuo juga tenggelam. Siapa kamu? Tanya Wang Kuo. Xiaoyan, jawab Xiaoyan. Xiaoyan, saya belum pernah mendengarnya. Tidak peduli dari kekuatan apa kamu berasal. Yang terbaik adalah menunjukkan rasa hormatmu ketika berbicara tentang aliansi abadiku. Ucap Wang Kuo menatap Xiaoyan dengan tajam. Maka kamu harus menuliskan nama ini. Itu karena kamu akan mendengarnya ketika kamu kembali ke aliansi abadi. Ucap Xiaoyan tersenyum. Di aliansi abadi tidak hanya yang mulia kedua Bai Xinggu mati, tetapi bahkan yang mulia Jin Tianlong juga tewas. Ketika berita itu kembali ke aliansi abadi, seluruh petinggi aliansi abadi menjadi gempar. Sejak saat itu semua wakil pemimpin mengadakan pertemuan darurat dan memblokir berita kematian. Kalau tidak, kematian yang mulia pasti akan membuat aliansi abadi yang sudah tidak stabil menjadi semakin buruk. Pada saat ini mendengar kata-kata Xiaoyan, wajah Wang Kuo berangsur-angsur menjadi suram. Dia sepertinya tidak pernah mendengar nama Xiaoyan dalam ingatannya. Jadi dia menilai bahwa Xiaoyan sengaja ingin menggertaknya. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan api abadi yang legendaris. Tetapi kamu harus tahu kebenaran bahwa memiliki objek ilahi ini tidak peduli siapa kamu harus hati-hati. Ucap Wang Kuo memandang Xiaoyan dengan penuh ancaman. Ngomong-ngomong, bisakah aku mengambil salah satu taruhanmu? Ucap Xiaoyan tersenyum. Adapun ancaman Wang Kuo, dia tidak menganggapnya serius. Wang Kuo sedikit terdiam, tetapi Zhang Xian yang ada di sampingnya tertawa. Kenapa Wang Kuo? Bukankah kamu yang membuat taruhan ini? Sekarang jangan katakan bahwa kamu takut menambahkan satu lagi. Ucap Zhang Xiang. Apa yang harus ditakuti? Zhang Xiang, jika aku menang jangan mengingkari hutangmu ketika saatnya tiba. Ucap Wang Kuo. Dengan reputasi aliansi abadimu, bisakah kamu kehilangan angin dengan 500 juta koin emas? Ucap Zhang Xiang berkata dengan jijik. Sementara mereka bertiga sepakat tentang perjudiannya, tiba-tiba saja terdengar suara pengumuman di udara. Saya mengumumkan bahwa putaran pertama kompetisi sudah berakhir. Tolong bagi semua alkemis yang berpartisipasi meninggalkan pegunungan roh obat. Ucap suara bergema itu. Setelah berbicara, lubang cacing muncul lagi di langit. Dan 3 sosok termasuk Xiaoyan bergerak serempak. Mereka adalah yang pertama pergi dari sini melalui lubang cacing dan muncul di platform pengujian pil. Ketiganya saling memandang satu sama lain dan mengerti apa yang perlu dilakukan. Wang Kuo, jangan rendah hati. Sebagai alkemis dari aliansi abadi, kamu harus membuktikan kepada kami terlebih dahulu. Ucap Zhang Xian. Begitu Zhang Xian mengucapkan kata-kata ini, Wang Kuo sangat bersemangat. Dia mengulurkan telapak tangannya dan pil obat bundar muncul di telapak tangannya, memancarkan aroma pil obat yang pekat. Wajah Wang Kuo juga menunjukkan sentuhan percaya diri. Dia berpikir bahwa pil obat yang telah dia sempurnakan sudah mencapai batas tertinggi. Setelah melewati beberapa penilaian, ada pengumuman akhir dari tingkat farmasi pil obat milik Wang Kuo. Pil penghilang jejak ilahi berada pada tingkat dewa peringkat sedang dan memiliki 300 pola pil obat. Saya mengumumkan bahwa kualitasnya saat ini berada di peringkat pertama di distrik barat. Ucap suara penilaian bergema. Mendengar ini, senyum di wajah Wang Kuo menjadi lebih sejahtera. Cih, apa yang membuatmu begitu senang? Kamu adalah orang pertama yang diidentifikasi di distrik barat. Bahkan jika kamu memurnikan pil obat sampah, kamu masih berada di peringkat pertama. Ucap Zhang Xiang mencibir. Wang Kuo terlalu malas untuk terus membuang air liurnya dengan Zhang Xiang. Jadi dia hanya melirik Zhang Xiang dengan dingin tanpa mengatakan sepatah kata pun. Teman ini, selanjutnya kamu dulu atau aku? Tanya Zhang Xiang menatap Xiaoyan. Sedikit tidak sopan jika aku mendahuluimu. Ucap Xiaoyan tersenyum. Baik, kalau begitu aku akan datang dulu. Ucap Zhang Xiang mengangguk. Dia mengangkat tangannya menyerahkan pil obat yang ia sempurnakan. Setelah beberapa saat, suara penilaian pil terdengar lagi. Pil pemulihan sumber energi dewa.
berada pada tingkat dewa dengan tingkat kesulitan tinggi dan memiliki 200 pola. Dengan ini saya mengumumkan bahwa posisi pertama tergeser oleh pil pemulihan sumber energi dewa. Ucap suara penilaian yang bergema. Ketika suara itu keluar, ekspresi Wang Kuo benar-benar suram. Itu karena pil obat Zhang Xiang benar-benar mengalahkannya. Apakah kau sudah terbangun dari mimpimu? Nyatanya kau sudah ditakdirkan untuk terus berada di bawahku. Jadi mulai sekarang berhentilah menjadi orang gila yang terlalu percaya diri. Ucap Zhang Xiang berkata dengan acuh tak acuh. Pernyataannya yang meremehkan membuat ekspresi Wang Kuo merah karena marah. Tapi kali ini dia kalah dan dia tidak bisa membantah. Setelah keduanya selesai menguji pil obatnya, mereka mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan. Xiaoyan perlahan melangkah maju menyerahkan pil obatnya. Pil darah tulang bereinkarnasi, berada pada tingkat dewa tingkat kesulitan rendah. Ucap suara penilaian itu. Begitu suara itu keluar, baik Wang Kuo dan Zhang Xiang menatap Xiaoyan dengan kecewa. Menyempurnakan pil dengan tingkat kesulitan rendah itu berarti tidak ada perbandingan sama sekali. Meskipun pil obat ini berada di tingkat dewa tingkat rendah, tetapi ia memiliki 500 pola. Ucap suara penilaian terdengar lagi. Ketika hasil ini keluar, baik Wang Kuo dan Zhang Xiang terkejut. Bisa menyingkat 500 pola menjadi hal yang sangat menakutkan. Sayangnya tingkat kesulitan pil obat juga merupakan kriteria penting untuk menentukan peringkat pil obat. Jika pil obat yang disempurnakan Xiaoyan memiliki tingkat dewa tingkat sedang, mungkin Zhang Xiang juga akan dikalahkan oleh pil obat Xiaoyan. Sayang sekali tingkat kesulitannya lebih rendah, jadi hasilnya tidak dilakukan lagi milik Zhang Xiang. Seharusnya tidak ada ketegangan untuk pil dengan tingkat kesulitan rendah. Ucap Zhang Xiang, senyum di wajahnya menjadi lebih makmur. Wang Kuo, kamu sudah tidak punya lelucon. Datang ke sini dan serahkan 500 juta koin emas kepadaku. Aku akan menerimanya dengan senyuman. Ucap Zhang Xiang lagi. Di mata Wang Kuo yang suram, dia mengeluarkan sebuah cincin yang berisi 500 juta koin emas. Tetapi pada saat ini sebelum dia melemparkannya ke Zhang Xiang, tiba-tiba saja suara penilaian pil obat terdengar lagi. Di dalam pil ini mengandung jejak asap, dan pil itu sendiri dimurnikan hingga batasnya. Ini 2 kali lebih efektif dari pil tulang darah reinkarnasi biasa. Tingkat kesulitannya salah. Tingkat kesulitan pil ini harus menjadi yang terbaik. Jadi saya mengumumkan bahwa pil tulang darah reinkarnasi berada di posisi pertama. Ucap suara penilaian itu setelah beberapa keraguan. Dia akhirnya sampai pada kesimpulan akhir setelah pengamatan yang cermat terhadap pil obat yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Ketika suaranya keluar, senyum di wajah Zhang Xiang tiba-tiba menghilang. Sebaliknya Wang Kuo yang awalnya sangat suram langsung tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia kalah, tetapi setidaknya pemenangnya bukanlah Zhang Xiang. Hahaha, tiket sudah ada di depan mata. Tetapi sayangnya ada satu gunung yang lebih tinggi daripada Gunung Bogrok. Ucap Wang Kuo tertawa mengejek. Setelah itu dia langsung melemparkan cincin penyimpanannya yang berisi 500 juta koin emas kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengambil cincin penyimpanan dan menangkupkan tangannya. Putaran kompetisi baru saja dimulai. Apakah kita akan terus berjudi? Ucap Xiaoyan memandang Wang Kuo dan Zhang Xiang. Dia harus mengatakan bahwa hal ini membuat ketagihan. Ini tidak mungkin. Saya tahu pil tulang darah reinkarnasi. Bagaimana mungkin tingkat kesulitannya menjadi tingkat tinggi? Saya minta agar menilai ulang. Ucap Zhang Xiang menjadi kesal. Dia tidak puas dengan penilaian ini. Jika kamu tidak percaya, lihat saja sendiri. Ucap lelaki tua yang bertugas menilai pil obat itu. Zhang Xiang melangkah maju mengambil pil tulang darah reinkarnasi yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Setelah melihatnya dengan jelas, ada keterkejutan yang terungkap di wajahnya. Warna pil tulang darah reinkarnasi seharusnya merah dan orange. Tetapi pada saat ini pil tulang darah reinkarnasi yang ada di tangannya berwarna hitam merah. Dan jejak api hitam masih menyala di permukaan pil. Sebaiknya kamu hati-hati. Pil obatku memiliki spiritualitas. Jika kamu tidak memperhatikannya, diperkirakan racun api akan memasuki tubuhmu. Ucap Xiaoyan tidak lupa untuk memperingati. Zhang Xiang juga menyadari bahwa ada racun hitam menyusup di sepanjang tangannya. Hal ini langsung membuat Zhang Xiang ketakutan dan dia buru-buru mengembalikan pil obatnya. Baru saat inilah Zhang Xiang mengerti bahwa ini adalah pil obat yang disempurnakan dengan jantung api. Dan itu benar-benar normal baginya untuk kalah dengan Xiaoyan. Kalau begitu tidak memalukan untuk mengakuinya. Ucap Zhang Xiang mengeluarkan 500 juta koin emas dan diserahkan kepada Xiaoyan. Saya akan menerimanya. Saya harus mengakui bahwa kalian berdua juga sangat hebat. Mungkin lain kali saya akan kalah. Dan saya tidak tahu apakah Anda berdua akan bertarung lagi di babak kedua. Tanya Xiaoyan sambil tersenyum. Begitu suaranya jatuh, Wang Kuo dan Zhang Xiang saling memandang satu sama lain.
Keduanya mengandalkan pengalaman sementara Xiaoyan mengandalkan pengalaman serta berkah dari jantung api. Jadi sama sekali tidak ada perbandingannya dengan mereka. Selamat tinggal, ucap Zhang Xiang menakupkan tangannya lalu berbalik pergi. Wang Kuo terbatuk 2 kali dan dia juga berbalik pergi tanpa meninggalkan bau apapun. Melihat 2 orang yang pergi begitu saja, Xiaoyan tersenyum kecut lalu berkata, "Cara mereka pergi seolah-olah sedang melihatku sebagai hantu," ucap Xiaoyan. Setelah menunggu beberapa saat, semua orang telah selesai mengidentifikasi pil obat. Dan pil Xiaoyan masih menduduki posisi teratas dalam daftar distrik barat. Dari 8.000 peserta, hanya orang-orang yang berada di peringkat 100 besar yang bisa lanjut ke babak berikutnya. Itu juga berlaku pada 3 distrik lainnya. Sehingga puluhan ribu orang yang berpartisipasi hanya tersisa 400 pesaing yang lolos ke babak kedua. Dapat dilihat bahwa resiko eliminasi ini cukup menakutkan. Baik, kali ini babak kedua dari kompetisi pil obat tidak hanya tentang pemurnian obat, tetapi juga pemahaman tentang pemurnian obat. Bahan obat yang ditempatkan di depan semua pesaing masing-masing persis sama. Anda bisa memurnikan pil obat jenis apapun tanpa batas. Tentu saja perayaannya bahwa pil obat harus mencapai tingkat dewa. Kalau tidak, maka akan dianggap sebagai kegagalan. Juga selamat untuk kalian semua yang telah maju ke babak kedua. Jika Anda gugur di babak ini, Anda bisa mendapatkan kembali jumlah penuh 1 miliar koin emas dan mendapatkan ramuan langka sebagai hadiah. Tapi saya percaya tujuan Anda lebih dari itu. Batas waktu pada babak kedua ini adalah 5 tahun. Silahkan mulai, ucap suara pengumuman bergema di stadion. Pada saat ini Xiaoyan melihat cincin penyimpanan yang disediakan di atas meja batu. Kekuatan jiwanya menembus ke dalam cincin itu dan mengidentifikasi beberapa jenis bahan obat. Apa yang membuat Xiaoyan terkejut adalah tidak ada resep pil obat di dalamnya. Bagaimanapun dia baru saja memasuki jajaran alkemis tingkat dewa, sehingga dia tidak memiliki pemahaman besar tentang bahan obat tingkat ini. Dia hanya tahu bahwa beberapa jenis bahan obat ini memiliki sifat obat yang berbeda. Artinya jika seseorang tidak sengaja menggabungkannya, maka pemurniannya akan rusak. Selain itu, beberapa bahan obat ini sangat rumit sehingga bahkan Xiaoyan tidak mengenalinya. Poin ini perlu diperhatikan dengan sangat hati-hati dan mengharuskan para alkemis untuk membeli urutan bahan obat yang benar. 400 alkemis masing-masing menerima cincin penyimpanan dan semuanya jatuh ke dalam periode perundungan panjang. Mereka mengeluarkan semua bahan obat dari cincin penyimpanan lalu dengan hati-hati mengidentifikasinya satu persatu. Hal yang sama berlaku untuk Xiaoyan. Tidak ada cara untuk melewatkan langkah mengidentifikasi bahan obat. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah mengenal beberapa jenis bahan obat ini, dia perlu mempertimbangkan urutan perpaduan antara bahan obat. Singkatnya 1 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Di seluruh platform masih belum ada alkemis yang bisa memurnikannya. Jika tidak ada resep sebagai panduan, maka sekali ada kesalahan antara bahan obat akan menjadi kerusakan. Bahkan jika pil obat berhasil dimurnikan, tetapi pil obat yang disempurnakan mungkin sangat berbeda dari jenis yang asli. Putaran babak kedua tidak hanya membuat Xiaoyan bingung, tetapi juga mengejutkan semua para alkemis yang hadir. Namun di tahun kedua, nyala api akhirnya muncul di suatu tempat di peron. Tampaknya seorang alkemis telah memecahkan teka-teki bahan obat ini, menemukan arah bahan obat dan mulai memurnikannya. Adapun Xiaoyan, dia mengurutkan kening tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa resep gulungan jangankan 5 tahun. Bahkan jika itu 10 tahun akan sulit bagi Xiaoyan untuk menemukan bahan obat yang tepat. Terlebih lagi dari bahan obat ini hanya cukup memurnikan pil obat sebanyak 2 kali. Artinya para alkemis diberi 2 peluang percobaan. Setelah 2 peluang gagal, maka secara alami akan didiskualifikasi. Tepat ketika Xiaoyan masih bingung, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Dan suara yang keluar sebenarnya dari api iblis. Apakah kamu tahu cara membuat alkimia? Ucap terkejut Xiaoyan. Aku sudah bersama banyak mantan master, jadi aku tahu sedikit. Ucap api iblis. Api iblis berbeda dari jantung api lainnya. Api iblis dapat memecah dirinya menjadi 10 api. Dan 10 api dapat mengikuti 10 orang. Sehingga dia bisa menyimpan memori ingatan dari orang-orang ini. Meskipun 10 api iblis diperoleh, tetapi mereka tidak sepenuhnya dimiliki. Karena yang asli ada pada intinya. Lalu apakah kamu tahu dari pil obat mana bahan obat ini disuling? Tanya Xiaoyan. Sambil berbicara, ingatan tentang 3 resep dituangkan ke dalam ingatan Xiaoyan. Tentu saja resep ini tidak lengkap, hanya menunjukkan satu arah umum. Hanya ini yang bisa aku bantu. Semua jenis bahan obat ini dapat digunakan untuk memurnikan 3 jenis pil obat. Dan 3 sifat obatnya benar-benar berbeda. Adapun yang mana dari jenis pil obat yang sama saya masih tidak tahu. Ucap api iblis.
Meskipun ketiga resep itu tidak lengkap, tetapi informasi ini setidaknya sedikit membantu Xiaoyan. Xiaoyan mulai menganalisis memori resep yang diberikan kepadanya oleh api iblis. Memang benar ada 3 jenis pil obat dengan sifat yang sama sekali berbeda. Satu adalah pil detoksifikasi, kedua adalah pil yang sangat beracun, dan yang ketiga adalah pil penyembuhan. Tiba-tiba Xiaoyan mengerti mengapa lebih dari 400 orang yang hadir jatuh ke dalam periode perundungan yang panjang. Masalah seperti itu membutuhkan bakat besar untuk memahami jenis bahan obat-obatan. Dengan petunjuk yang diberikan oleh api iblis, meskipun Xiaoyan tidak memurnikan obat, dia sudah mulai memurnikan dalam pikirannya. Itu hanya pemurnian simulasi, dan dia mengikuti resep dalam ingatannya untuk menemukan arah yang benar. 2 tahun lagi telah berlalu, dan sudah 4 tahun sejak babak kedua dimulai. Beberapa alkemis tidak dapat menahan amarah mereka ketika mulai memurnikan pil obat secara acak. Bahkan itu bisa berhasil atau tidak, setidaknya lebih baik daripada tidak memurnikan apapun. Xiaoyan berkeringat dingin di dahinya. Dia tahu bahwa tidak ada banyak waktu tersisa. Beberapa bulan telah berlalu dan Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Telapak tangannya mencuat ketika nyala api langsung melonjak keluar darinya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sekarang waktunya hampir habis dan dia harus segera mulai memurnikan pil obat. Ketika melihat sekelilingnya, setengah dari alkemis mulai memurnikan pil obat, sedangkan setengah lainnya masih berpikir dan tidak menunjukkan gerakan. Ada banyak kuali meledak dari waktu ke waktu, dan obat mengeluarkan asap hitam. Tentu saja ada juga beberapa alkemis yang tidak memilih menggunakan kuali obat. Untuk alkemis tingkat ini, peran kuali obat tidak lagi penting. Pada akhirnya 3 resep ingatan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh api iblis masih memainkan peran penting. Tidak ada masalah dengan penggabungan beberapa bahan obat Xiaoyan. Dia mulai berani menyatukan puluhan ribu jenis bahan obat. Esensi halus telah tercampur bersama, dan akhirnya membentuk cairan kental seukuran kepalan tangan. Masih ada 100 jenis bahan obat terakhir yang tersisa di depannya. Dan 100 jenis bahan obat ini adalah kesulitan nyata dalam menyempurnakan pil obatnya. Arah peleburan mereka akan secara langsung mengubah sifat obat dan arah pil obat ini. Oleh karena itu, apakah Xiaoyan akan menambahkan 100 bahan obat ini atau tidak? Dia masih bingung. Itu karena peleburan bahan obat juga mempengaruhi apakah pil obat Xiaoyan bisa dibentuk atau tidak. Xiaoyan melihat bahan-bahan obat ini dengan hati-hati dan mengidentifikasinya satu persatu. Dia harus membuat pilihan saat ini. Karena tidak ada catatan rinci tentang bahan obat dan sepenuhnya menjadi teka-teki. Mata Xiaoyan menyipit. Setelah mencapai titik ini, detak jantungnya berdebar hebat. Ini adalah pilihan yang sangat sulit untuk meminta stabilitas atau mengambil resiko. Karena Xiaoyan tidak tahu apakah tebakannya benar. Ratusan bahan obat ini benar-benar sangat diperlukan atau sebaliknya. Tidak ada jawaban yang akurat di hati Xiaoyan. Tetapi selalu ada suara di hati Xiaoyan yang mengatakan kepadanya bahwa bahan obat ini harus digunakan. Jika ini masalahnya, maka tidak mungkin membuat lebih dari 400 alkemis kuat ini merasa tidak berdaya. Xiaoyan hanya menggertakkan gigi dan bersikeras pada pilihan pertamanya. Bahkan jika dia gagal, dia harus mencobanya. Meskipun masih ada stok sepasang bahan obat, tetapi kompetisi ini hanya tersisa beberapa bulan sebelum berakhir. Jadi masalah terbesar Xiaoyan saat ini adalah waktu. Dia tidak memiliki cukup waktu untuk mulai memurnikan obat yang kedua kalinya. Tentu saja ini hanya kompetisi pil obat roh. Dan untuk Xiaoyan, bahkan jika dia gagal, tidak akan berdampak banyak padanya. Hanya saja dia harus tetap pada pilihannya. Pada akhirnya Xiaoyan dengan berani memadukan 100 bahan obat di depannya. Pada saat yang sama masih ada alkemis yang telah selesai menyempurnakannya dalam 2 bulan terakhir. Tetapi hal yang paling mengejutkan adalah setengah dari alkemis memilih untuk menyerah. Lagi pula betapa sulitnya memurnikan pil dewa tanpa resep sebagai paduan. Jika bukan karena nasihat dari api iblis, mungkin Xiaoyan akan menjadi seperti setengah alkemis yang menyerah ini. Ada sangat sedikit orang yang masih menyempurnakan di lapangan dan Xiaoyan juga salah satunya. Di mata orang-orang ini hampir tidak ada kemungkinan untuk berhasil. Tetapi mata Xiaoyan masih sangat ditentukan. Sampai 2 bahan obat terakhir berhasil digabungkan dan ketika fusi berhasil, sontak mata Xiaoyan langsung berbinar. Berhasil, ucap Xiaoyan berseru kaget. Tetapi pada saat ini dia menghitung waktu dan masih ada kurang dari 2 bulan yang tersisa. Meskipun semua pemurniannya selesai, tetapi pilnya belum jadi. Cairan obatnya terus menyatu dan perlu terus disempurnakan sebelum bisa menjadi pil.
Waktu hampir habis. Xiaoyan tidak ragu-ragu ketika dia menunjuk yang terbaik. Api surgawi, berjuanglah bersamaku, teriak Xiaoyan dengan suara dalam. Dengan suara suar nyala api warna-warni naik ke udara. Semua orang yang menonton kompetisi ini juga tertarik dengan pergerakan Xiaoyan. Wang Kuo dan Zhang Xian juga ada di antara mereka, menatap wajah di bawah nyala api dengan heran. Melihat gerakan Xiaoyan, semua orang masih tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Xiaoyan. Tetapi ketika mereka melihat cairan kental di dalam nyala api itu, barulah mereka mengerti sesuatu. Ini sebenarnya dalam tahap pembentukan. Saya khawatir tidak ada cukup waktu yang tersisa untuknya. Dia sudah terlambat. Tapi ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun atau lebih untuk berhasil menjadi pil. Meskipun begitu, dia sudah luar biasa untuk dapat memasuki babak ini tanpa membuat kesalahan. Ucap satu demi satu suara penyesalan keluar. Sepertinya di mata mereka tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk berhasil mengingat waktu yang tersisa. Ingin menjadi pil dalam waktu 2 bulan, sungguh lelucon. Ucap Wang Kuo. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tetapi dia berbeda. Ucap Zhang Xian memiliki pandangan yang berbeda dari yang lainnya. Itu karena dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki artefak ilahi seperti jantung api. Dan bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyempurnakan pil obat dalam waktu 2 bulan. Di peron tidak jauh dari Xiaoyan ada sosok dengan rambut putih dan mata putih. Sosok itu melihat ke arah Xiaoyan sebelum ada keterkejutan dalam ekspresinya. Hah? Kekuatan jiwa ini? Mengapa itu terasa sangat akrab? Ucap sosok itu. Jika Xiaoyan melihat sosok muda ini, dia akan mengenalinya secara sekilas. Dia adalah orang dari dunia psionik yang pernah menjadi sekutu Xiaoyan di turnamen di Bintang Hongmeng. Dan sosok yang berbicara tidak lain adalah Ling Fei. Ling Fei menatap dengan seksama sebelum ekspresinya yang terkejut menjadi semakin terkejut. Ternyata itu dia. Saya tidak menyangka kekuatan jiwanya telah menembus tingkat domain. Awalnya saya berpikir bahwa dia sudah lama mati. Tetapi saya tidak menyangka dia masih hidup. Dia benar-benar tidak terbunuh oleh balas dendam aliansi abadi. Sungguh orang yang sangat luar biasa. Ucap Ling Fei mengagumi Xiaoyan. Di tangannya ada pil obat bulat yang sudah jadi. Jelas bahwa dia telah berhasil menyelesaikan babak kedua. Oleh karena itu dia mengambil kesempatan ini untuk menatap pergerakan Xiaoyan. Dia terlalu tergesa-gesa. Aku khawatir dia tidak akan bisa menyempurnakan pil obat dengan sukses. Bagaimanapun penyempurnaan terakhir tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa kuat, tetapi juga membutuhkan nyala api yang lebih kuat. Terlalu sulit untuk menyempurnakan menjadi pil dalam waktu 2 bulan. Ucap Ling Fei tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada Xiaoyan. Kecuali jika dia memiliki nyala api yang lebih kuat. Ucap Ling Fei lagi menambahkan. Tepat ketika suaranya baru saja jatuh, tiba-tiba saja nyala api surgawi warna-warni Xiaoyan berubah menjadi hitam. Perasaan penindasan menyapu semua alkemis di peron. Ini adalah pergantian dari nyala api surgawi menjadi jantung api, yaitu raja dari semua api. Ketika salah satu jantung api muncul, maka ada fenomena pemujaan dari semua nyala api. Bagaimanapun jantung api adalah yang tertinggi dari semua jenis api. Munculnya nyala api hitam menyebabkan kegemparan besar di seluruh platform. Melihat nyala api hitam dan rasa penindasan ini, beberapa alkemis mulai mengenali keberadaan jantung api. Sebagai semua alkemis, keberadaan jantung api sudah seperti legenda. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari akan dapat melihatnya secara langsung. Mata semua alkemis melebar, dan semua mata terfokus pada api hitam yang mengerikan. Api macam apa ini? Sungguh rasa penindasan yang sangat kuat. Ucap semua alkemis yang merasakan atribut api di tubuh mereka mulai gelisah. Dan nyala api mereka menyerah pada nyala api hitam yang membumbung tinggi. Seolah-olah nyala api mereka telah bertemu seorang raja. Saya telah melihat banyak api aneh di dunia. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya mengalami rasa penindasan yang begitu kuat. Bahkan jika ini hanya paksaan yang secara tidak sengaja dipancarkan, tetapi saya merasakan penindasan yang begitu kuat. Mungkinkah jenis nyala api ini seperti yang ada dalam legenda, yaitu jantung api? Ucap semua orang terfokus pada nyala api hitam. Dan 400 alkemis di seluruh platform menimbulkan keributan. Jelas mereka semua dikejutkan oleh api abadi yang berasal dari Xiaoyan. Objek ilahi semacam ini adalah apa yang diimpikan oleh seorang alkemis di sepanjang hidupnya. Ya, penindasan semacam ini saya khawatir hanya jantung api dalam legenda yang dapat memilikinya. Ucap percakapan pribadi yang terdengar. Jantung api? Saya juga mendengar bahwa legenda mengatakan ada total 9 jantung api. Apakah mungkin ini salah satunya? Api hitam. Saya telah melihat beberapa catatan tentang jantung api dari sebuah buku kuno. 9 jantung api masing-masing memiliki warna yang berbeda.
Adapun warna hitam ini dikatakan berada di peringkat ketiga yang disebut api tak bisa padam. Ucap seseorang mengenali api hitam yang mengamuk, dan suara itu menyebar kemana-mana. Semua mata menatap Xiaoyan dengan terkejut. Pada saat yang sama ada perasaan kagum di matanya. Bagaimanapun orang yang bisa memiliki objek ilahi pasti merupakan orang yang luar biasa. Hah? Saya baru saja mengatakannya dan dia benar-benar menunjukkan nyala api yang sangat kuat. Dia tidak pernah berubah. Penampilannya masih selalu mengejutkan semua orang. Ucap Ling Fei tersenyum pahit. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, Xiaoyan mengeluarkan api yang luar biasa. Bahkan jika dia memiliki jantung api tetapi 2 bulan masih sangat terburu-buru. Dan itu membuatku menjadi sangat penasaran apakah kamu akan berhasil atau tidak. Ucap Ling Fei menunjukkan minat besar kepada Xiaoyan. Berita munculnya api abadi menyebar dengan kecepatan tercepat. Selama 2 bulan ini ada banyak orang datang menonton di peron. Dalam waktu singkat seluruh platform yang awalnya kosong berubah menjadi ribuan orang. Itu sangat padat dan menjadi sangat bising saat ini. Tentu saja termasuk Suma yang berada di pavilion pengadilan tertinggi. Dia dapat melihat seluruh pemandangan dari seluruh platform. Dan dia tidak terkejut ketika dia melihat Xiaoyan memasuki babak kedua. Tetapi apa yang membuatnya terkejut adalah Xiaoyan benar-benar mengeluarkan nyala api itu. Pria yang bodoh. Tidakkah dia tahu daya pikat jantung api ini sangat besar bagi para alkemis? Aku khawatir bahkan jika dia ingin meninggalkan istana surgawi ini tidak akan semudah itu. Ucap Sume menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Pada saat ini ada butiran keringat halus di dahi Xiaoyan. Dengan berlalunya waktu, cairan kental telah terus-menerus terkonsentrasi dan berubah menjadi prototipe pil obat seukuran ibu jari. Masih ada 10 hari terakhir sebelum babak kedua selesai. Untungnya pil muda telah terbentuk dan telah memasuki langkah pil dewasa. Sepertinya masih belum cukup waktu. Meskipun pil muda telah disempurnakan akan membutuhkan beberapa waktu untuk memadatkannya. Dan tidak mungkin melakukannya dalam 10 hari. Ucap suara penyesalan terdengar di sekitar. Singkatnya setelah 5 hari berlalu bencana guntur masih tidak muncul di langit. Hal ini membuat Xiaoyan gugup. Sial, kenapa bencana guntur masih belum muncul? Ucap Xiaoyan. Pil obat di depannya sudah terbentuk dan hanya menunggu bencana guntur jatuh untuk menyempurnakannya. Tanpa bencana guntur yang muncul bahkan jika pil itu berhasil disempurnakan, itu masih jauh dari memenuhi persyaratan kelas dewa. Apakah benar-benar tidak ada bencana guntur? Ucap Xiaoyan menghentikan gerakan di tangannya, dan mata semua orang terfokus padanya. Sepertinya dia tahu bahwa mustahil untuk berhasil, jadi dia memilih untuk menyerah. Ucap satu demi satu suara penyesalan. Semua orang ingin menyaksikan seberapa kuat pil obat yang disempurnakan oleh jantung api itu. Sayangnya Xiaoyan telah gagal. Tetapi pada saat hening ini sosok Xiaoyan perlahan-lahan terangkat ke udara. Dia menundukkan kepalanya melihat pil obat di dalam nyala api. Tiba-tiba sebuah kilatan guntur muncul di tubuh Xiaoyan. Apa yang akan dia lakukan? Ini pertama kalinya aku melihat alkimia melakukan hal semacam ini. Ucap terkejut beberapa orang. Semua orang tercengang dengan aksi Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan kekuatan guntur yang ganas bergegas menuju langit. Karena bencana guntur tidak muncul maka aku akan membuat gunturku sendiri dan pil ini pasti berhasil. Ucap Xiaoyan hatinya sudah terbakar oleh obsesi. Bukan Xiaoyan jika tidak gila dalam melakukan segala hal. Melihat awan petir yang sangat aneh muncul sontak semua orang tercengang. Kehebohan tidak hanya datang dari mulut alkemis di peron, tetapi juga dari sosok yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja datang menonton. Ketika semua orang berseru serempak suara seperti tanah longsor, mengguncang seluruh platform dan bahkan seluruh alam surgawi obat. Mereka yang awalnya tidak terlalu tertarik dengan kompetisi pil juga secara paksa tertarik oleh suara ini. Sume juga terkejut ketika dia melihat adegan ini. Setelah beberapa saat guntur itu turun menembus ruang dan membombardir pil prototipe di dalam nyala api hitam. Pada saat yang sama tanpa kendali Xiaoyan, nyala api hitam yang mengamuk itu tampaknya memiliki kecerdasan. Begitu pil prototipe disambar guntur, nyala api itu mengendalikan dirinya sendiri melindungi pil obat. Apakah ini jantung api? Apakah itu benar-benar mampu melindungi pil dengan sendirinya? Ucap semua orang berseru kaget. Adegan demi adegan yang luar biasa mengejutkan semua orang satu demi satu. Pada saat ini sebagian besar alkemis tercengang dan tidak bisa menutup mulut mereka. Setelah guntur jatuh, kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat melonjak keluar. Dia melihat pil obat yang bergetar dalam nyala api di depannya. Dan Xiaoyan tahu bahwa kali ini dia telah terlalu banyak memaksa. Xiaoyan harus mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pil obat. Selama kekuatan guntur dalam pil benar-benar tenang, maka pil itu berhasil disempurnakan. Tetapi waktu penundaan telah habis.
Di bawah perhatian semua orang, lingkungan sekitarnya menjadi hening lagi. Sampai sebuah suara pengumuman datang seperti yang dijanjikan. Sudah waktunya untuk babak kedua berakhir, ucap suara bergema itu. Kehebohan bergema lagi setelah suara pengumuman terdengar. Mata mereka terfokus pada sosok yang menggantung di udara. Telapak tangan sosok berjubah hitam itu menembus api dan mencubit pil obat yang tidak diketahui apakah itu berhasil atau tidak. Apakah dia berhasil? Ucap percakapan pribadi yang terdengar. Tanpa bencana petir kurasa itu pasti gagal. Jawab percakapan pribadi yang terdengar. Aku juga berpikir begitu. Bagaimanapun bencana petir tidak muncul. Meskipun dia memiliki kekuatan guntur, dia tidak bisa dibandingkan dengan bencana guntur. Jadi saya tidak berpikir itu akan berhasil. Ucap suara keraguan. Hanya Ling Fei di kejauhan yang menutup matanya dan kekuatan jiwanya menyebar. Setelah beberapa saat, Ling Fei perlahan mengangkat kepalanya dan sepasang matanya tiba-tiba melebar. Dia benar-benar berhasil. Saudara Feng Lin, dia benar-benar berhasil. Ucap Ling Fei segera memberitahu sosok di sampingnya. Sosok cantik itu yang ternyata adalah Feng Lin juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Di bawah perhatian semua orang, nyala api dan debu berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan sepenuhnya sosok keramping berjubah hitam. Telapak tangan Xiaoyan akhirnya terentang dan aroma obat yang kaya juga menyebar. Baru saat itulah pil obat bulat muncul di depan semua orang. Penyempurnaan berhasil. Ucap sorak-sorai deru semua orang. Seluruh plafon memicu sorakan yang mengguncang bumi. Suasana seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di dalam kompetisi pil obat. Akan ada beberapa alkemis berbakat dari waktu ke waktu. Tidak sedikit orang-orang yang beresonansi dan bersorak untuk alkemis berbakat. Untuk alkemis ini kebanyakan dari mereka tidak memiliki terlalu banyak intrik. Karena di mata alkemis sejati, pil obat yang ia ciptakan dan disempurnakan adalah karya seni mereka. Jadi melihat cara pemurnian Xiaoyan yang sangat luar biasa, ini juga membuat banyak alkemis kagum. Tiba-tiba Xiaoyan menjadi bintang paling terang di seluruh platform. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.